Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita doa belajar dulu bersama-sama. Seperti biasa, doa belajar dipimpin oleh ketua kelas ya. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Doa selesai. Ya, anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Sehat semua ya? Ya, sehat-sehat semua ya. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, sekarang saya absen terlebih dahulu ya. Hari ini Anis bersama Tulmila ada? Oh iya, hadir semuanya ya? Iya, alhamdulillah hadir semua. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan nasional dulu ya. Lagu Bagimu Negeri, nyanyi bersama-sama. Sebelum kalian melakukan pembelajaran hari ini, kita harus tetap semangat. Kemudian jangan lupa kita juga selalu berdoa. Kemudian jangan lupa kita harus mandiri dalam mengerjakan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dan juga harus bertanggung jawab. Anak-anakku masih ingat dengan materi pembelajaran minggu yang lalu? Iya, kita belajar tentang meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita mempelajari materi yang kemarin, sekarang kita mempelajari tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Apa manfaat dari larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dalam kegiatan kita sehari-hari? Nah, nanti dengan pelajaran ini kita bisa menghindari melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Baiklah anakku, sekarang mari kita lihat kompetensi intinya. Kompetensi inti di situ meliputi aspek afektif, aspek sosial, kognitif dan psikomotorik. Kemudian kompetensi dasarnya yaitu menganalisis Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian kompetensi dasar yang kedua, membaca Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi. Nah, yang tidak dicapai apa? Yaitu mengidentifikasi hukum bacaan tajwid Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan teliti. Kemudian yang kedua, mendemonstrasikan bacaan kata demi kata Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2
sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Tujuan pembelajaran yaitu diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi hukum bacaan tajwid Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 tentang larangan berbola bebas dan perbuatan zina dengan teliti. Kemudian peserta didik mampu mendemonstrasikan bacaan kata demi kata Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 2 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Anak-anak sekalian, apakah ada yang tahu tentang gambar berikut ini? Nah, ini kira-kira menurut kalian gambar tentang apa? Silakan berpendapat anak-anakku. Apa yang kalian lihat gambar ini? Ya? Oh iya. Baiklah anak-anakku, kita akan membahas tentang pergaulan bebas. Ya, pergaulan bebas di sini dari segi bahasa, pergaulan adalah proses bergaul. Sedangkan bebas adalah lepas sama sekali atau tidak terhalang, terganggu dan terbatasi sehingga boleh bergerak, berbicara, berbuat dan sebagainya secara leluasa. Kemudian dapat diartikan juga bahwa pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan dibatasi oleh aturan-aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Ya, selanjutnya pengertian perbuatan zina. Zina secara bahasa berasal dari kata zana yazni yang artinya yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Kemudian zina secara harfiah berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji. Dan zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah sama sekali. Selanjutnya, pengertian perbuatan zina. Menurut pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang bukan istri atau suaminya. Nah, anak-anakku, adakah yang tahu surat dalam Al-Quran tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina? Ya, surat apa? Ya, boleh. Ini terdapat juga dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Ya, akan saya bacakan ya. Quran surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ya, jadi di sini kita membahas hukum bacaan dan tajwidnya dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 ya. Lafal yang pertama yaitu wala, hukum bacaannya mato fi'i. Ya, mato fi'i. Kenapa baca mato fi'i? Ya, karena ada harokat fathah yang diikuti huruf alif. Kemudian
lafal yang kedua taqrabu. Hukum bacaannya apa? Qalqalah subro, yaitu huruf qaf yang berharokat sukun di tengah kata atau kalimat. Lafal yang ketiga yaitu taqrabu zina. Alif lam syamsiah, alif lam mati yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiah dibaca lebur sehingga bunyi a tidak terbaca. Lafal yang keempat yaitu fahisyatau wasa'a, mengandung bacaan idgham, yaitu huruf ta yang berharokat fathah tanwin bertemu huruf wawu. Kemudian sabila mengandung bacaan mad iwad, yaitu fathah tanwin pada akhir kata jika waqaf atau berhenti dibaca mad sehingga harokat tanwin tidak lagi dibunyikan. Selanjutnya anak-anakku, kita baca Quran surat An-Nur ayat 2. Ya, dan bacakan lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka adalah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali gila. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Dan jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Ya, anak-anakku, selanjutnya silakan kalian untuk mengerjakan tugas ya. Tugas dari saya yaitu mengidentifikasi hukum bacaan yang terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 2, yaitu tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ini nanti saya beri LKPD-nya ya, mengidentifikasi tentang Quran surat An-Nur ayat 2. Nah, ini saya bagi per kelompok 4 siswa. Jadi semuanya nanti akan ada 5 kelompok ya. Anak-anakku, silakan mengerjakan tugas yang sudah saya berikan ya. Ini LKPD-nya ini ya. Ini. Anak-anakku gimana? Ada yang mengalami kesulitan? Ya, kalau belum ditemukan, coba berdiskusi bersama teman-temannya supaya ditemukan jawaban yang paling benar. Gimana anak-anakku? Sudah selesai? Ya, baiklah, kalau sudah selesai, sekarang kalian waktunya mempresentasikan ya, mempresentasikan di depan, yang masing-masing kelompok diwakili oleh 1 orang untuk menyampaikan presentasinya. Ya, lumayan presentasinya sudah bagus. Ya, kelompok yang lain berikutnya selanjutnya silakan maju untuk mempresentasikan. Anak-anakku, setelah kalian mempresentasikan tadi apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan hari ini, kemudian
informasi apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut. Kemudian tadi ya yang nggak kalah pentingnya ya, yaitu sikap disiplin. Kemudian menghargai antar teman satu sama lain. Kemudian terutama saat berdiskusi ya, diskusi ini memang butuh menghargai pendapat orang lain, dan juga saling membantu, jangan bekerja masing-masing karena kita kelompok. Kemudian saling membantu untuk apa? Untuk memecahkan kesulitan apa yang kalian dapati. Kemudian yang penting lagi, bagi waktu, apabila tugas sudah selesai, waktu sudah habis, maka segera diselesaikan. Sudah ya anak-anakku ya, setelah presentasi kalian mungkin bisa mencatat hasil-hasil pembelajaran pagi hari ini. Yang penting apa saja bisa dicatat ya anak-anakku. Kalau sudah selesai tugasnya ya dikumpulkan kembali ya. Kelompok 1. Oh iya, kelompok yang selanjutnya ya udah selesai semua ya. Demikian tadi ya anak-anakku pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dilanjut kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, sampai jumpa minggu depan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.